Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Langsung aja kita bahas materinya ya. Hari ini kita bakal membedah sebuah sejarah Islam Nusantara yang jujur aja luar biasa mengejutkan. Coba bayangin, ada seorang ulama besar, pemuka agama yang sangat dihormati, tapi ternyata di balik itu beliau diam-diam adalah seorang insinyur teknik sipil kelas atas dan arsitek tata kota. Beneran, ini sejarah yang epik banget. Kalian tahu nggak sih, ada ulama legendaris di Nusantara yang kiprahnya itu nggak cuma berdakwah atau ngajar di masjid. Beliau ini betul-betul turun tangan langsung merancang tata kota cerdas dan bahkan sukses mengatasi banjir parah di sebuah ibu kota kerajaan. Nah, buat kalian para Gen Z yang sekarang lagi concern banget sama isu tata ruang kota, green architecture, atau lingkungan, percayalah, tokoh hebat dari abad ke-18 ini udah mikirin konsep itu ratusan tahun sebelum kita. Oke, kita masuk ke bagian pertama nih, ulama sekaligus insinyur jenius. Ini dia plot twist sejarah yang jarang banget kita dengar di kelas-kelas sejarah pada umumnya. Selama ini, masyarakat luas lebih kenal Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau yang akrab dipanggil Datu Kalampayan, sebatas ulama besar pengarang kitab fikih legendaris Sabil al-Muhtadin. Ya, itu memang benar. Tapi fakta sejarahnya ternyata jauh melampaui itu loh. Secara praktikal di lapangan, beliau ini bertindak layaknya insinyur kepala untuk Kesultanan Banjar. Beliau memegang keahlian luar biasa sebagai ahli hidrologi, arsitek lanskap, sekaligus insinyur sipil yang sangat mumpuni. Keren banget kan? Lanjut ke bagian kedua, mengatasi banjir ibu kota. Jadi ceritanya gini, di abad ke-18, Kesultanan Banjar itu lagi dilanda krisis infrastruktur yang masif banget. Nah, setelah menghabiskan waktu sekitar 35 tahun buat menuntut ilmu agama dan sains di Mekah dan Madinah, Syekh Arsyad akhirnya pulang ke Nusantara di akhir tahun 1772. Waktu itu beliau disambut hangat sama Sultan Banjar dan diberikan sebidang lahan. Dan kerennya, tanpa buang-buang waktu, beliau langsung mempraktekkan ilmu sainsnya untuk mecahin krisis banjir yang lagi melumpuhkan ibu kota. Akar krisisnya sebenarnya ada di luapan air yang udah nggak terkendali. Sungai Martapura Hulu pada masa itu ibaratnya emang nggak didesain oleh alam buat nampung volume air yang begitu raksasa. Apalagi itu gabungan dari dua anak sungai besar, yaitu Sungai Riam Kiwa dan Riam Kanan. Begitu debit air lagi tinggi, wah, luapannya langsung menghantam dan melumpuhkan kehidupan di Martapura. Jelas dong, buat ngatasin ini butuh keahlian rekayasa sungai tingkat tinggi. Nggak bisa sembarangan. Terus apa solusinya? Sang ulama kita ini langsung mendesain dan ngebangun sebuah kanal sudetan buatan sepanjang 8 kilometer. Kanal ini kemudian dikenal luas dengan nama Sungai Tuan. Proyek brilian ini ditarik garis awalnya dari jembatan Astambul, tujuannya cerdas banget, buat membelokkan arus berlebih dari perairan Riam Kiwa. Coba pikirin deh, ini pada dasarnya adalah sistem drainase makro berkelanjutan ala abad ke-18. Hasilnya, bencana banjir di Martapura berhasil dikendalikan dengan sangat gemilang. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, teknologi ilatung dan ilmu falak. Kalian mungkin penasaran kan, gimana caranya orang di abad ke-18 bisa ngebelah bumi sejauh 8 km buat bikin sungai buatan tanpa alat berat kayak ekskavator? Nah, disinilah letak kegeniusannya. Syekh Arsyad memanfaatkan kedalaman ilmu falak atau astronominya. Beliau melacak pergerakan rotasi matahari dari timur ke barat buat menetapkan garis lurus yang presisi mutlak. Habis itu, beliau pakai tongkat rotan yang disebut ilatung buat menggores dan menetapkan titik-titik benchmark. Konsepnya ini persis loh kayak sistem pemetaan satelit GPS modern zaman now. Proyek raksasa ini dikerjain dengan perhitungan pasang surut air yang mendetil banget selama 365 hari penuh. Dan asal kalian tahu, kehebatan beliau ini bukan cuma cerita rakyat belaka. Pengetahuan hidrologi dan falak Syekh Arsyad ini pernah dites langsung sama otoritas Belanda waktu beliau sempat diinterogasi di Batavia. Hasilnya, beliau dengan santainya bisa menghitung kedalaman sungai dan laut murni pakai hitungan matematis. Nggak cuma itu, beliau juga sukses mengoreksi arah kiblat Masjid Jembatan 5 dengan sangat akurat. Pihak Belanda sampai takjub, terintimidasi dan akhirnya ngasih beliau gelar penghormatan Tuan Haji Besar. Keren abis kan? Oke, kita beralih ke bagian keempat, revolusi pangan, Ihya Ulmawat.
Setiap kali ada sistem tata kelola air yang jenius, biasanya pasti memicu ledakan peradaban dan ekonomi. Kuncinya ada pada konsep Ihyaul Mawat. Ini adalah konsep ajaran hukum Islam yang artinya menghidupkan kembali lahan yang mati, tergenang, atau tidak produktif. Nah, Syekh Arsyad itu nggak cuma jadiin konsep ini hafalan teori di pesantren aja. Beliau betul-betul mengeksekusinya sebagai strategi reklamasi lahan dan perluasan zona agrikultur berbasis agama yang paling revolusioner di masanya. Perspektif kita pasti bakal berubah 180 derajat kalau kita ngebedah isi kitab Sabilal Muhtadin karya beliau yang ikonik banget di seluruh Asia Tenggara itu. Ternyata nih, sekitar 40% dari isi kitabnya itu ngebahas secara rinci hal-hal teknis pengelolaan air dan hidrologi, khususnya di dalam bab toharo atau bersuci. Jadi, beliau menjadikan kitab fikih ini sekaligus sebagai buku panduan sanitasi publik, sistem klasifikasi air, sampai pedoman hukum agraria. Sangat-sangat aplikatif. Hasil dari eksekusi strategi tadi benar-benar gila sih. Kawasan rawa di sekitar Martapura sukses disulap jadi lumbung padi yang super subur. Perairan Sungai Tuan menopang sistem irigasi, sekaligus jadi jalur transportasi air yang bikin komoditas lada meledak di pasar global, bahkan sampai diekspor ke Eropa. Nggak berhenti di era lada, irigasi ini juga yang bikin daerah Istanbul jadi pemasok utama buah jeruk nipis atau limau. Bayangin aja, infrastruktur yang dibangun di abad ke-18 ini nyatanya masih ngasilin uang buat warga setempat sampai hari ini. Nah, kita sampai di bagian kelima, warisan ekologi kota cerdas. Hari ini kan kita gencar banget ya ngebahas sistem perkotaan modern yang berkelanjutan. Ternyata fondasi tata kota yang ramah dan adaptif terhadap alam itu udah dibangun di Kalimantan sejak abad 18, lewat sebuah permukiman yang dirancang langsung oleh beliau yang dikasih nama Dalam Pagar. Ini tuh bukan cuma asrama pesantren biasa loh, Dalam Pagar dirancang beneran sebagai purwarupa kota satelit mandiri. Beliau membagi dengan rapi zonasi antara kompleks pendidikan santri, pemukiman warga, dan area persawahan. Semuanya saling terintegrasi erat dan hidup dari aliran Sungai Tuan. Visi Syekh Arsyad ini sungguh visioner, apalagi kalau kita komparasiin sama teknologi barat di abad yang sama. Waktu teknik sipil barat masih mengandalkan instrumen optik teodolit buat survei lahan, Syekh Arsyad udah pakai garis astronomi ilmu falak yang terbukti sama akuratnya. Kalau barat menahan banjir pakai bendungan yang sifatnya statis, beliau justru meredam luapan air lewat sudetan sungai yang dinamis. Saluran irigasinya juga dibikin multifungsi, buat ngairi sawah bisa, buat jalur perahu logistik juga bisa. Pemahaman beliau tentang rekayasa bumi itu benar-benar jauh melampaui zamannya. Ada satu filosofi pergerakan dari beliau yang maknanya dalam banget. Kitab di tangan kanan, cangkul di tangan kiri. Pesan dari sejarah ini clear banget buat kita semua. Seorang intelektual muslim yang hebat itu nggak seharusnya cuma bersembunyi di balik dinding pesantren atau ruang kelas. Kemajuan peradaban yang sejati itu cuma bisa dicapai kalau kita mampu menggabungkan kedalaman spiritual agama dengan kerja keras sains terapan dan aksi sosial yang nyata buat masyarakat sekitar. Sebagai penutup sesi kita, mari kita renungin ini bareng-bareng ya, khususnya buat kalian para generasi muda penerus bangsa. Setelah ngelihat dedikasi yang luar biasa dari Datu Kalampayan tadi, pertanyaannya adalah, gimana cara kalian bakal ngegabungin iman dan prinsip agama kalian dengan ilmu teknik, sains, dan matematika modern untuk mencahin krisis iklim atau masalah global di masa depan? Syekh Arsyad sudah membuktikan kemampuannya dengan sangat gemilang di masa lalu. Nah, sekarang giliran kita yang bertindak. Terima kasih ya udah nemenin penjelajahan sejarah yang super menginspirasi ini. Sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.